Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui bahwa hari ini Astra Honda Motor resmi merilis New Genio 2022 dengan perubahan paling signifikan itu menggunakan ban dengan ring 12 inci. Jadi pada dasarnya secara umum desain dari bannya itu boleh dibilang memang mendekati dengan Honda Scoopy dan menjadikan dua varian dari motor skutik jenis retro modern dari Astra Motor sekarang jadi sama-sama menggunakan ban 12 inci dan banyak banget pertanyaannya gitu ya. Nah kalau udah kayak gini karena Scoopy dan Genio menggunakan sama-sama ban 12 inci, jadi secara umum diferensiasi apa nih yang dihadirkan di Genio gitu ya. Terus apakah bannya ini bisa dipakai ya, yang 12 inci ini bisa dipakai ke Genio generasi awal yang menggunakan ban 14 inci. Lalu seperti apa nih target penjualannya, berapa target penjualannya dari Genio ini? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepo teman-teman sekalian dari moving boleh dibilang strategi produk yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor ini. Untuk itu kita mari simak penjelasannya langsung dari Astra Honda Motor yuk. Baik, selamat sore rekan-rekan vlogger dan blogger dimanapun berada. Perkenankan saya akan membawakan market condition untuk Honda New Genio kali ini. Baik. Ya, seperti yang mungkin terlihat di layar, di grafik yang dilihat di layar, bahwa pasar sepeda motor sudah mulai tumbuh kembali di tahun 2021. Dan kategori skuter matic atau ET atau matic ya semakin digemari oleh masyarakat. Dan Honda juga semakin dipercaya oleh sebagian besar pengguna sepeda motor di Indonesia. Kami pun PT Astra Honda Motor terus menghadirkan beragam pilihan skuter Honda di setiap segmen pasar, mulai dari segmen pemula hingga segmen premium. Lalu kita masuk ke skutik untuk pemula atau entry level. Jadi skutik untuk pemula ini merupakan pasar yang sangat penting. Walaupun sempat terkoreksi di masa pandemi, tetapi memberikan kontribusi yang paling besar untuk skuter matic Honda karena paling digemari oleh beragam kalangan terutama generasi muda. Dan kami pun juga telah meluncurkan Honda Genio beberapa waktu yang lalu untuk memberikan pilihan yang lebih beragam kepada semua konsumen setia Honda di Indonesia. Hingga saat ini Genio juga telah mendapatkan apresiasi yang tersendiri di hati para penggunanya sebagai skutik pemula yang unik dan tampil beda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang sudah mempercayakan Genio dari beragam kalangan dan sudah merasakan kenyamanan serta kebanggaan memiliki Honda Genio ini. Baik dalam aktivitas keseharian, mengekspresikan diri dengan modifikasi, serta keseruan dengan komunitas. Harapan kami, Genio juga dapat terus memberikan rasa bangga untuk tampil berbeda sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari penggunanya. Dan hari ini kami PT Astra Honda Motor dengan bangga mempersembahkan New Honda Genio yang tampil dengan gaya baru yang lebih fresh dan stylish untuk memenuhi keinginan pengguna skuter pemula, khususnya generasi muda yang ingin tampil lebih berbeda lagi. New Honda Genio ini, jika di perumahannya mempunyai tampilan karakter yang lebih bagus di bagian cover dan fender depan, juga penggunaan ban dan velg yang berukuran 12 inci sehingga menjadi lebih unik dan semakin tampil beda. Lalu Honda Genio juga mempunyai posisi baru untuk power charger di rak depan sehingga menjadikan lebih praktis untuk mencas sehari-hari. Model ini juga tetap mempertahankan bagasi yang luas untuk mendukung aktivitas sehari-hari para penggunanya, serta rangka e-safe untuk pengendalian yang lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk dikendarai. Lalu selain itu kami juga selalu ingin memenuhi keinginan generasi muda dengan menyediakan layanan prima di seluruh Indonesia.
Juga kami juga memberikan beragam pilihan aksesoris yang trendy, aparel keren, serta panduan modifikasi yang stylish untuk setiap konsumen yang ingin bergaya lebih seru dan tampil ingin lebih berbeda lagi. Maka dari itu, ini saatnya bagi semua para pencinta sepeda motor, khususnya Matic di seluruh Indonesia, saatnya untuk melanjutkan aktivitas berkendara yang lebih menyenangkan lagi dan eksplor lebih banyak keseruan lagi dengan New Honda Genio. Gaya baru dan berani tampil beda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam satu hati. Baik, selamat sore rekan-rekan blogger dan vlogger sekalian dari seluruh Indonesia yang saat ini telah bergabung bersama kami secara online. Mohon maaf sekali terpaksa kita lakukan secara online karena masih pandemi. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Mbak Siska, pada sore hari ini sudah hadir bapak-bapak dari manajemen PT Astra Honda Motor selaku narasumber tentunya yang paling kompeten untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan blogger dan vlogger sekalian. Nah, untuk itu kami ingin menyapa yang pertama Pak Andi Wijaya, kemudian Pak Fareza, Pak Heri dari training TSD, dan juga Pak Denny Setiawan dari SPAT. Baik, rekan-rekan blogger dan vlogger sekalian, kita mulai untuk tanya jawab pada sore hari ini. Tadi sudah pada submit pertanyaan ya, kami coba bacakan dulu list pertanyaannya. Sebentar, ini banyak sekali nih soal pertanyaannya ya. Baik. Yang pertama ini dari Mas Heru, Teras Biker ya. Oke. Yang pertama adalah pertanyaannya Mas Heru, apakah bagasi muat untuk helm? Itu ya. Kemudian atau satu dulu kita coba jawab pertanyaannya untuk ini. Untuk itu Mas Fareza yang akan menjawab. Silakan Mas Fareza. Baik, makasih pertanyaannya. Ya, untuk bagasi di Honda Genio sekarang sebenarnya masih mempertahankan bagasi yang kapasitas bagasi yang sebelumnya, yaitu 14 liter, sekitar 12 liter. Jadi masih belum bisa untuk masuk helm. Tapi memang ya kami juga mempertimbangkan kebutuhan tersebut. Ya mudah-mudahan kami juga bisa memberikan pengembangannya lebih baik lagi untuk khususnya ya untuk bagasi Honda Genio ini. Tapi terima kasih untuk masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fareza. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Genio lama, ini maksudnya ban 12 inci dari Genio baru ini, apakah bisa untuk digunakan untuk Genio lama yang bannya lebih kecil gitu ya? Oke, untuk ini juga mungkin Pak Heri nanti akan menjawab. Silahkan Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan penggantian ban dari Genio lama ke Genio baru, artinya dari ukuran 14 ke 12 itu, pada prinsipnya itu membutuhkan part tambahan yang cukup banyak, artinya tidak bisa plug and play, terutama di bagian ban depan. Jadi perubahannya cukup banyak, seperti penggantian dari steering stem, kemudian juga penggantian as roda gitu ya. Sedangkan untuk ban belakang relatif lebih mudah karena masih tersisa ruang yang cukup untuk dilakukan penggantian ke ban yang lebih kecil. Namun sebagai referensi, kami menyarankan penyesuaian juga untuk panjang dari suspensi belakang. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Mudah-mudahan ini tadi bisa menjawab rasa penasaran Mas Heru ya tadi ya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu
dari Mas Rahmadi ya, Otobon. Baik. Pertanyaannya adalah ini terkait dengan strategi pasar ya. Bagaimana strateginya agar Genio tidak memakan pasar Scoopy? Nah, ini mungkin dari Pak Andi yang akan menjawab. Silahkan Pak Andi. Oke, selamat sore Mas Rahmadi. Jadi memang untuk Scoopy tentunya memiliki segmen yang berbeda dengan desain yang lebih unik, kemudian juga fashionable, dan memang diperuntukkan untuk konsumen yang trendsetter gitu ya. Nah, untuk Genio tentunya berbeda karena sebagai segmen pemula, walaupun dengan gaya yang lebih baru gitu ya, dengan perubahan beberapa feature, tentunya diperuntukkan untuk konsumen-konsumen yang masih mencari sisi fungsional dengan desain yang lebih compact, kemudian juga agile, irit, dengan berbagai fitur-fitur pendukung seperti dengan USB charger, dan juga tampilannya sekarang lebih gaya ya dengan ban 12 inch. Demikian Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi jawabannya. Pak Mas Rahmadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikut ada dari Makassar ini. Wah, ini cukup jauh ya. Dari Makassar roda 2. Pertanyaannya adalah perbedaan selain velg dan charger, apalagi yang berbeda di Genio baru ini. Nah, untuk ini Mas Fareja yang akan menjawab. Silakan Mas Fareja. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Makassar. Selain charger dan velg, dari sisi cover depan itu ada perubahan, jadi ada desain baru yang lebih berkarakter dan lebih kelihatan 3 dimensinya, dan juga fender depan ya atau spakbor depan itu juga tentunya berubah karena perubahan dari ban 12 inch. Dan kami juga sebenarnya mempertahankan DNA dari motor ini secara keseluruhan, karena memang secara keseluruhan desain motor ini diapresiasi kepada para konsumennya, dan kami mengimprove berdasarkan dari hasil studi yang didapatkan dan dari masukan-masukan dari konsumen dari yang setia kami. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Fareja. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Sumbar ini, Sumatera Barat ya, Mas Elmi Fakron. Pertanyaannya adalah kapan bisa New Genio ini bisa didapatkan di dealer-dealer? Untuk itu mungkin Pak Andi yang akan menjawab. Monggo Pak Andi. Oke, selamat sore Mas Elmi. Jadi untuk new Honda Genio ini bisa didapatkan di dealer-dealer mulai di bulan ini, di Maret ini. Jadi silakan nanti teman-teman kalau memang mau lihat langsung atau mau beli gitu ya, itu bisa ready dan bisa di Maret ini. Makasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Demikian ya rekan-rekan blogger dan vlogger. Jadi sudah bisa didapatkan di dealer-dealer Honda di seluruh Indonesia per bulan Maret ini. Jadi cocok lah ya untuk menyambut Lebaran, gitu ya. Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Warung Asep. Oke, pertanyaannya adalah berapa data penjualan Genio tahun 2021 dan apa perbedaan dengan fitur-fitur Scoopy? Untuk itu Pak Fariza ya akan menjawab. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Warung Asip. Sebenarnya untuk data penjualan, mohon maaf kami juga belum bisa sampaikan khusus untuk Honda ini, tapi intinya sih Genio juga apresiasinya bagus, sangat bagus ya di segmen, terutama segmen entry level. Jadi juga terima kasih juga kepada para rekan-rekan blogger dan vlogger yang meyakinkan ya konsumen untuk membeli ini. Lalu tadi Mas, sorry, satu lagi apa? Ya, beda dengan Scoopy. Ya dengan Scoopy, memang fiturnya kalau Scoopy mungkin karena dia main di segmen yang lebih menengah ya. Ada
ada perbedaan seperti charger, Scoopy sudah pakai USB charger ya. Kapasitas bagasi juga Scoopy lebih besar tentunya. Lalu mungkin untuk rak sebelah kiri Scoopy sudah ada tutupnya seperti itu sih. Dan di speedometer juga mungkin Scoopy lebih lengkap. Makanya juga kami bedakan segmennya mungkin tadi yang disampaikan dari Pak Andi. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Fareza. Jadi demikian tadi perbedaan Genio dan Scoopy. Jadi memang Honda selalu memberikan pilihan untuk konsumennya untuk bisa milih Scoopy atau pilih Genio, semuanya sudah tersedia. Baik, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya terkait dengan aksesoris dari Mas Rudi Jak Motor ya. Ini untuk Pak Denny. Pertanyaannya Pak Denny, apakah aksesoris tambahan untuk Genio baru ini? Monggo Pak Denny untuk dijawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Rudi dari Jak Motor. Kami menyediakan beberapa aksesoris untuk mempercantik tampilan dari Genio ini. Ada 7 ya, visor, kemudian ada garnish, ada 2 macam garnish, panel meter, kemudian ada rubber stapler. Rubber stapler kami juga menyediakan 2 varian. Kemudian ada seat cover, kami juga menyediakan 2 varian juga. Ada garnish air cleaner, ada 2 varian. Kemudian ada garnish front cover, 2 varian, dan garnish muffler. Kami juga menyediakan 2 varian. Jadi semuanya ada 13 aksesoris tambahan buat Genio. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak sekali aksesoris yang sudah kami sediakan untuk New Genio ini, sehingga bisa langsung didapatkan juga ya Pak Denny ya di dealer-dealer Honda di seluruh Indonesia. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya terkait dengan teknis nih. Berapa kapasitas oli Genio baru ini? Ini pertanyaannya dari Kim Cat Vlogger. Untuk ini Pak Heri mungkin akan menjawab. Silakan Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kapasitas oli Genio yang baru ini masih sama dengan yang sebelumnya, artinya masih sama-sama 0,65 liter. Ya, demikian. Oke, baik, sudah dijawab tadi ya oleh Pak Heri untuk kapasitas olinya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya rupanya banyak sekali ya. Sudah ada lebih dari 9 pertanyaan ini tadi nih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya terkait dengan target penjualan. Oke. Berapa target penjualan dalam sebulan untuk New Genio ini? Ini dari Mas Andi Kadiego. Mas Andi, ini akan dijawab juga oleh Pak Andi. Jadi sama-sama Mas Andi yang nanya ke Pak Andi. Monggo Pak Andi. Oke, selamat sore Mas Andi. Kami berharap tentunya dengan beberapa improvement yang kami lakukan di New Genio ini, berdasarkan survei konsumen, berdasarkan masukan konsumen gitu ya, dengan desain yang tampak lebih baru, dengan warna dan juga striping yang baru. Nah, kami berharap dengan bannya juga ukurannya baru, feature-featurenya juga ada beberapa baru, harapannya diterima dengan baik sebagai alternatif untuk di segmen pemula, dan kami berharap untuk target penjualannya ini bisa 180.000 per tahun, jadi mungkin sekitar 15.000 per bulan Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, tadi sudah dijawab pertanyaannya, mudah-mudahan ini menjawab rasa penasaran teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan teknis, mungkin nanti Pak Heri yang akan menjawab, yaitu terkait dengan perubahan komponen CVT. Jadi perbandingan antara Genio yang sebelumnya dengan yang baru ini, apakah ada perubahan komponen CVT? Ini pertanyaan dari pertamax7.com. Monggo Pak Heri. Ya, baik, terima kasih. Untuk perubahannya di model yang baru ini sebenarnya masih sama dengan generasi sebelumnya, baik dari terkait dengan engine termasuk CVT di dalamnya, jadi tidak ada perubahan. Oke, sudah menjawab ya tadi Mas Pertamax tadi ya. Oke, ini ada beberapa blogger yang punya pertanyaan yang sama, sehingga kami coba gabungkan saja. Ini juga pertanyaan penutup karena
sudah cukup banyak tadi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti kita akan bisa buka sesi di waktu yang lain. Baik, pertanyaan yang terakhir ini dari beberapa blogger, kita gabungkan. Pertanyaannya adalah berapa harga Genio baru dan ada berapa varian? Nah, mungkin ini nanti akan dijawab oleh Pak Fareza. Monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya. Harga Genio yang sekarang, jadi ada dua tipe, sama kayak yang sebelumnya, tipe CBS sama tipe CBS ISS ya. Bedanya yang ISS ada idling stop system. Jadi harganya untuk yang tipe CBS itu 18.050.000. Jadi 18.050.000, dan untuk yang tipe CBS ISS itu 18.650.000. Beda 600.000 saja. Dan yang untuk tipe CBS itu hanya beda Rp55.000 dari yang sebelumnya dengan semua perubahan yang ada yang kami sematkan. Jadi sangat-sangat value for money kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fareza. Jawaban dari Pak Fareza itu adalah jawaban penutup pada sesi tanya jawab pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dan mohon juga bisa disampaikan kepada pembacanya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan untuk penulisan dan juga pembuatan vlog dari rekan-rekan sekalian, dan bisa disampaikan kepada pembaca dan follower dari rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Andi, Pak Fareza, Pak Heri, dan Pak Denny atas waktu yang sudah diberikan untuk kita bisa bersama-sama di sini menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Demikian dari sesi tanya jawab pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan salam satu hati.